Allahu Akbar, Allahu Akbar. Taqwa minkum. Allah memang tidak mengharapkan, tidak sampai malah kepada Allah daging yang kita sembelih, darah. Allah memang tidak butuh itu, dan tidak sampai kepada Allah daging dan darah. Tapi yang sampai kepada Allah, walakin yanalu taqwa minkum, ketakwaan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma fayal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada yang selalu mengikuti halaqah tausiah dari Masjid Raya Baitur Rahman. Mari malam ini kita bergabung kembali melanjutkan pengajian bahasan kita, lanjutan dari apa yang kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu. Ahad malam yang lalu kita pertegas kembali bahwa bagaimana keteguhan iman, kesabaran Ismail alaihissalam, ibundanya Siti Hajar, dan ayahandanya Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Malam ini kita lanjutkan dan kita mulai dengan surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini hanya 3 ayat. Surat yang sangat ringkas, terpendek di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini mempertegas tentang kurban. Kurban kita sampaikan malam yang lalu dari bahasa Arab, karuba yakrabu kurban. Artinya dekat, mendekatkan diri. Qaribun, sangat dekat. Qaribun jiddan, dekat sekali. Jadi kurban ini mendekatkan diri atau mendekati. Di dalam pengertian syar'i, pengertian istilah disebut dengan al-udhiyah. Ismun lima yazbahu
minal ibili wal bakar wal ghanam yauman nahar wa yaumat tashriq taqarruban ilallahi ta'ala. Udhiyah, penyembelihan, itu nama bagi sesuatu yang disembelih. Kita menyembelih dari unta, sapi, ghanam, kambing atau kibas pada hari nahar. Hari nahar, hari ke-10 dari hari-hari 10 hari Idul Adha. Mulai kemarin hari Sabtu, hari ini hari kedua, terus sampai nanti hari Ashr ke-10 Zulhijjah. Itu hari penyembelihan hewan kurban. Kita sudah jelaskan yang lalu apa hikmah hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 10. Hari nahar, hari raya, dan hari tasyrik, 3 hari tasyrik, 11, 12, 13. Jadi Allah memberi kesempatan, kalau tidak sempat hari 10 Zulhijjah, kita bisa menyembelih hewan kurban pada hari-hari tasyrik, 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Untuk apa? Taqarruban ilallahi ta'ala, untuk takarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan di dalam Al-Quran Allah menjelaskan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalallahu taqwa, yanalu taqwa minkum. Allah memang tidak mengharapkan, tidak sampai malah kepada Allah daging yang kita sembelih, darah. Allah memang tidak butuh itu, dan tidak sampai kepada Allah daging dan darah. Tapi yang sampai kepada Allah, walakin yanalu taqwa minkum, ketakwaan kita. Maka dalam kurban ini nggak ada ria, nggak ada ria, ujub, tapi kita menundukkan diri, mengikhlaskan karunia rasa syukur kita kepada Allah. Allah memberikan rezeki tahun ini, di samping kebutuhan, ya alhamdulillah mampu menyembelih hewan kurban, walaupun seekor kambing. Allah kan juga tidak memastikan harus sapi, harus unta, kan tidak. Tapi tergantung kepada kondisional, kemampuan, padarnya kita masing-masing. Oh, yang mampu unta silakan di tanah Arab sana. Ada jamaah haji, kita berkongsi 7 keluarga menyembelih unta. Karena unta kan lebih mahal harganya daripada sapi. Mungkin 25-30 juta uang kita mungkin. Tapi kalau sapi kan paling 17-20 juta sudah bisa berkurban. Apalagi kambing 2,5, 2,8, 3 juta. Berapalah uang itu dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, yang tidak mampu kita hitung, tidak mampu kita jumlahkannya, ya. Betapa banyak Allah berikan kepada kita sekalian. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inna ini dimulai oleh Allah untuk orang-orang yang meragukan
berita yang akan disampaikan ini ditujukan kepada orang-orang yang meragukan suatu berita yang akan disampaikan. Maka inna ini huruf taukid. Sesungguhnya kami a'tainaka, kami memberikan kepadamu hai Muhammad nikmat yang banyak. Jadi ditakkidkan siapa yang memberikan? Allah. Allah yang memberikan itu semuanya. Maka dikuatkan inna. Kenapa tidak Allah katakan ini? Kenapa inna? A'taini, a'taika, a'taka. Tapi disebut juga di situ kami yang memberikan. Ini menunjukkan sifat ta'zim, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti Allah tidak sanggup sendirian ya, tapi untuk menunjukkan ta'zimnya, kekuasaannya, kemahabesarannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberikan nikmat yang banyak kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kausar, ada kausar, nikmat yang banyak. Maka di dalam penjelasan kitab tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, jadi kita bisa mengkaji kembali ya, halaman 561 itu ada hadis disebutkan pada suatu hari Rasulullah SAW, ini hadis dari Anas. Rasulullah suatu ketika bersama kami para sahabat duduk ya. Kan sering Rasulullah di mana duduk memberikan tausiah bersama para sahabat di Masjid Nabawi. Ini masih di masjid di Mekah. Ayat ini Makkiyah turunnya. Berada bersama kami, beliau ngantuk, tertidur sesaat, sekejap. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dengan senyum. Tersenyum Rasulullah. Ketika tertidur sebentar, terjaga, beliau senyum. Ditanya oleh para sahabat yang bersama beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa, senyum? Tadi tidur, tiba-tiba terjaga senyum." Faqulna ma adhakaka. Tanya sahabat, ya, kami menanyakan, kenapa engkau tersenyum? Wahai ya Rasulullah, qala unzilat alayya anifan suratun faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Maka Rasulullah menjawab, ya barusan Allah turunkan kepada saya surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami sudah memberikan kepadamu hai Muhammad nikmat yang banyak. Senyum Rasulullah, senyum, senang. Suatu informasi isyarat wahyu dari Allah. Allah memberikan nikmat yang banyak kepada beliau. Tapi beliau juga tidak terlalu euforia, karena apa, sesuatu pemberian itu kecil sebenarnya dibandingkan dengan kerasulan, kenabian beliau yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil. Maka apa nikmat? Sumakal atadaruna mal kautsar. Maka Rasulullah bertanya kepada sahabat yang ada di samping sekelilingnya, tahukah kamu
apa itu Al-Kautsar? Ya tentu para sahabat menjawab, Allah dan Rasul yang maha tahu apa itu Al-Kautsar. Maka Rasulullah menjelaskan, Kautsar itu telaga, sebuah sungai yang dijanjikan Tuhanku, kata Rasulullah, untukku. Di sana terdapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Ia telaga yang akan didatangi umatku pada hari kiamat nanti. Subhanallah. Telaga, sungai yang dijanjikan Allah untuk Rasulullah sendiri. Kautsar itu. Kami memberikan, kata Allah, kepadamu nikmat yang banyak, Kautsar. Rupanya Kautsar ini telaga, sebuah sungai di dalam syurga. Di situ terdapat banyak kebaikan dari Tuhan. Telaga ini nanti akan didatangi, dikunjungi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Jumlahnya bejana sebanyak bintang di langit. Aniyatuhu adadan nujum. Rupanya luar biasa, nikmat yang banyak, enggak bisa dihitung ya. Seperti kawakib an-nujum fis sama, seperti banyaknya bintang-bintang di langit, telaga. Subhanallah. Tentu kita enggak bisa membayangkan, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan, kurban itu penyembelihan sifat atau karakter hewaniyah. Sifat hewan, sifat kebinatangannya manusia. Kerakusan, ketamakan, dan sebagainya. Tak hanya sekedar menyembelih seekor sapi, seekor kambing, tapi yang lebih penting adalah mengorbankan hawa nafsu, membasmi segala hawa nafsu, sifat ketamakan dan kerakusan dari manusia ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dijelaskan di dalam beberapa penjelasan ya, untuk penguatan hadis dari Abi Hurairah. Qala Rasulullah SAW, man wajada lahu sa'atan falam yuzahi fala yaqribanna musallana, rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa memiliki kelapangan, kelebihan harta karunia Allah, falam yuzahi, dia tidak mau berkurban, padahal Allah memberikan lebih nikmat kepada dirinya, fala yaqrabanna musallana, kalau dia tidak mau berkorban, jangan sekali-kali dekati tempat salat kami. Hanjit do, tempat kami salat, kata Rasulullah ya. Karena kikir ya. Karena bakhil, tidak mau sedikit pun mengorbankan, bukan dirinya, hartanya diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit saja diminta oleh Allah, tidak banyak, Bapak Ibu sekalian ya. Makanya Zaid bin Arqam tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah sembelihan ini? Untuk apa sembelihan ini ya Rasulullah? Beliau bersabda, ini adalah sunnah nenek moyangmu Nabi Ibrahim Khalilullah.
Nabi Ibrahim malah diperintahkan menyembelih anak kandungnya sendiri, Ismail alaihissalam. Ini warisan syariat syar'u man qablana yang terus sampai kepada kita. Lalu apa yang kami peroleh ya Rasulullah darinya? Rasulullah menjawab, setiap helai rambutnya adalah kebajikan. Padumle rambut hewan enggak bisa dihitung. Sebanyak itu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rambutnya adalah kebajikan. Setiap helai itu kebajikan. Padumle boleh kibas kambing, sapi yang kita sembelih. Sebanyak itulah kebaikan yang Allah berikan nanti. Mereka berkata, bagaimana dengan kulit kambing ini? Rasulullah menjawab, dari setiap bulu dari kulit kambing ini akan diganjar Allah dengan satu kebaikan. Setiap bulu satu kebaikan. Puluhan ribu ya kalau kita hitung. Mungkin enggak ada yang menghitung. Jangan kami hitung bulu kambing, bulu sapi, daun yang gugur di depan rumah pun kita enggak pernah hitung. Ya. Tapi Allah tahu berapa hari-hari gugurnya daun, kayu, pohon di hutan. Allah tahu. Allah tahu berapa jumlah bulu hewan kurban kita. Seberapa itulah. Sebanyak itu Allah ganjarkan. Setiap bulu itu satu kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Makanya ini sampai 3 hari ya diberi waktu. Kalau tidak sempat 10 Zulhijjah, kita masih ada waktu 11, 12 dan 13 hari tasyrik. Hiya salah satu ayyam ba'da Idul Adha. Lianna luhumul adhahiyu tasyarruku fiha. Hari tasyrik 3 hari setelah Idul Adha. Hari orang menjemur daging kurban yang banyak mungkin dijemur oleh yang menyembelih hewan kurban. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kurban ini jadi makanan kita. Maka di dalam apa namanya disebutkan ada beberapa wal budna ja'alnaha lakum min syairillah lakum fiha khair fakulu minha. Unta yang kami jadikan bagimu itu bagian dari syiar untukmu. Fiha khair, itu banyak sekali kebaikan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat nanti. Kebaikan di dunia apa? Kita saling membantu orang yang membutuhkan daging ya. Anak yatim, fakir, miskin, saling membantu oleh orang kaya ya. Maka kalau kurban yang sunat, yang memberi kurban pun boleh makan kurban sunat ya. Itu orang lain, kita pemberi juga yang berkorban boleh makan, kecuali kurban nazar. Kita sudah kawin, nazarnya hanjit bagi orang kurban memakan karena sudah nazar. Semua berikan untuk orang lain, orang fakir, miskin, semuanya. Dan kurban ini diberikan mentah, daging mentah. Hanjit masak baru tabi kurban, enggak boleh. Kecuali akikah masak dulu baru disajikan. Itu beda ya, beda. Kalau kurban mentah, daging mentah, memang ada hikmah di situ ya, supaya orang juga merasakan bagaimana pesiang, rumah pesiang.
Nikmat juga pesing peglih, tagun, makan bersama kan. Nikmat juga ada hikmah. Tapi kalau akikah itu dimasak dulu baru disajikan pada orang. Makanya Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan sampai hal-hal yang baik itu kepadamu kecuali kamu menafkahkan hartamu yang sangat kamu cintai, yang sangat kamu senangi. Makanya kurban ini kan, binatang kurban itu harus sehat dia. Anil Barra bin Arib qala Rasulullah SAW arba'un la tujzi'u fil adhahi. Tidak akan diterima kalau ada sakit ya. Hanjit binatang sakit murah. Mungkin yang murah tabloy, murah yung. Itu tidak bisa hanjit berpenyakit yang sehat. Jadi kalau panitia kurban bakalan di pasar hewan, di Lambaru, di Ulai Karing, cok yang menarik, bule yang get sehat, bekna yang buta sebelah mata, ya. Anjir harus sehat dia, teliti dia. Jadi kalau bisa, biasanya kan orang tahu ini sehat dokter hewan ya, dokter hewan kan, dokter manusia, dokter hewan pasti dia tahu ini hewan ini sehat, tidak berpenyakit. Malah kalau disuruh periksa itu lebih baik, apalagi sapi-sapi kurban hari megang ya, itu kan diperiksa dulu itu. Diperiksa dulu oleh dokter hewan di rumah potong ya, sebelum dipotong. Beda yang berpenyakit, apalagi yang kurban, bekna geliung putuh ya. Jadi al-aura'u bayinul aurah, bekna cacat mata, bekna putuh geliung ya. Bekna yang capi gitu. Yang sehat betul-betul ya. Memang harganya yang sehat ya mahal, biar mahal gak apa-apa. Orang sudah serahkan lewat panitia, percaya kepada panitia ya, supaya membeli yang baik sesuai aturan-aturan syariat ya. Mudah-mudahan itu akan sampai ya, semua pahala nilainya akan sampai. Ini di dunia diberi keberkahan hidup oleh Allah, tapi nanti di akhirat yauma nahsyuru yaumal qiyamati wafda. Nanti di hari kiamat hewan kurban itu dikumpulkan bersaf-saf, naik kita di atas kurban sebagai kendaraan. Nanti di hari kiamat diberi balasan oleh Allah jadi kendaraan kita ya, untuk menunggang ketika tidak ada tunggangan lain. Allah berikan. Wal maridatu bain, yang jangan yang sakit, jangan yang pincang, yang sehat. Tak beli hewan kurban. Memang ya mahal sedikit, tapi itulah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ya. Jadi tidak akan sampai yang baik-baik itu kepada kita, kepada Allah, kalau kita hanya sekedar menyembelih hewan kurban yang sakit ya. Lumoinang gitu. Sia kurban, jangan ya, kapijut, katuha dan sebagainya. Kasihlah yang muda, yang masih muda, segar dagingnya, nanti dibagi kepada orang-orang yang lain. Pak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan 80% dari volume darah yang disembelih hewan kurban atau megang itu harus keluar, kata dokter hewan, supaya dagingnya itu sehat ya, segar. Makanya kan cara-cara penyembelihan juga ada tata cara tersendiri, tidak rok-rok aja. Sekarang kan ada cara tradisional, ada cara mekanik dengan mesin. Kalau secara biasa kita kan tradisional ya, satu ekor belis, satu ekor sembelih.
sebagainya. Putuh mareh, darah, urat aliran darah, sehingga bisa sah kita makan. Kalau tidak kan tidak sah nanti dimakan. Dan disembelih dengan menyebut nama Allah. Allah Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah. Apalagi kurban diniatkan kepada yang memberi kurban kalau kita wakilkan. Tapi kalau Nabi kan menyembelih sendiri, untuknya 1 ekor, kemudian 1 ekor untuk umatnya, diniatkan untuk umatnya. Cuma kadang-kadang itu kan tidak sanggup melihat darah. Enggak semua kita mampu menyembelih karena nanti nampak terpancarnya darah. Kita berikan kepada orang yang sudah profesional, ya, menyembelih hewan kurban itu, ya, sebagainya. Dengan demikian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka umur juga disebutkan di sini. Ada umur, berapa umur seekor kambing, seekor kibas yang kita sembelihkan. Kalau domba 1 tahun lebih, ya. Kalau kambing 2 tahun lebih, ya. Kambing. Kalau unta 5 tahun lebih. Kalau sapi, kerbau 2 tahun lebih. Sudah bisa, ya, memenuhi syarat untuk kita sembelih hewan kurban. Kan kita tanya, biasanya kan hanya catatan lah bagi yang menjual ini, tatanya pada engkau umum. Maka biasa kalau nigo, ya, pada giginya, pandai catat kelahiran binatang, ya, kecuali kita ada akte kelahiran manusia. Tapi kalau hewan kan biasa kira-kira karap 1 tahun lebih, 2 tahun lebih kira-kira, ya. Pakalan bagi go biasanya. Dan kita yakin apa yang keperah oleh orang po, kita ini yakin, ya, untuk menyembelih, untuk menjadi hewan kurban. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kurban ini sembelihan yang dikurbankan untuk dapat dinikmati oleh kaum muslimin sebagai bentuk pengabdian seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mendekatkan diri tadi sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samai wal ard. Wahai manusia, walaupun ini umum, ya, karena di luar orang Islam juga ada yang kurban, walaupun kurban cara tersendiri, ya, sebagainya. Wahai manusia, ingat akan nikmat Allah yang banyak itu, yang banyak diberikan, ya. Kalau Rasulullah, Kausar itu telaga di dalam surga diberikan khusus kepada Rasulullah. Di situ banyak kebaikan. Juga nanti di hari kiamat umatku datang kepada telaga ini, ya, subhanallah, ya. Bagaimana banyak kebaikan, seperti ada dalam nujum fis sama, seperti banyaknya bintang di langit, enggak bisa dihitung. Tapi bagaimana Bapak Ibu sedang jemaskan, kita juga diberi kebaikan, ya, rezeki, ya, apa harta, kekayaan, ya, kita gunakan untuk pengorbanan ini, ya, pendekatan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal min khaliqin ghairullah. Allah mempertanyakan, adakah selain Allah, orang selain Allah yang memberikan rezeki nikmat itu kepadamu dari langit, dari bumi, ya? Tentu tidak.
Kita yakin Allah yang memberikan itu semuanya. Nahnu qasamna ma'isyatahum. Kami, kata Allah, yang membagi-bagi ma'isyah, kehidupan pencaharian hari-hari. Itu Allah yang memberikan kepada kita sekalian. Kadang-kadang orang 24 jam siang malam bekerja. Kadang hana siapa, hana berkah. Karena memang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Makanya udhiyah ini nama bagi binatang yang akan dikurbankan, dan kurban atas nama Allah serta mentakarubkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak boleh. Hari ini kita kan harus sumber makanan kita kan dua, hewani dan nabati. Hewan yang halal. Apakah di Aceh ada yang tidak halal? Ada orang menjual babi. Ada daerah tertentu jual babi, cari uang. Padahal kaidah usul menyebutkan jangan, tidak halal memakan dan minum dari jenis hewan yang tidak halal. Walaupun hasilnya kita jual, nggak boleh. Karena itu binatang haram, kita jual, uangnya ambil untuk makan anak istri, itu tidak halal. Kalau tidak halal dimakan, tidak juga mengkonsumsikan, tidak juga hasilnya, tetap haram dia. Ma adda ilal haram fahuwal haram. Apa yang mengantarkan sesuatu kepada haram, maka dia tetap haram. Oh, ada yang mengatakan khamar untuk obat sedikit kan boleh? Tidak boleh. Sedikit dan banyak, kata Rasulullah, tetap haram, najis dia. Apalagi babi. Sekarang kan banyak sekali juga beredar makanan-makanan siap saji yang harus kita selektif ya, membeli, apalagi anak-anak ya. Banyak sekali malah disebarluaskan dalam minyak goreng pun katanya ada ya. Apalagi dalam bonbon, permen ya. Ada unsur babi. Dan merokok pun filter itu ada unsur babi. Begitulah orang-orang misi di luar Islam ini untuk mengelabui umat Islam. Begitu pentingnya makanan dan minuman manusia, maka Allah dalam Al-Quran menyebutkan tidak kurang 48 kali kata ta'am, makanan dan minuman. 48 kali Allah sebutkan. Dan kebutuhan daging terus meningkat. Restoran, ya, tempat kanduri dan sebagainya itu dibutuhkan ya. Menyembelih ialah melenyapkan ruh binatang dengan cara memotong leher, kerongkongan dan tenggorokan serta dua urat nadi dengan alat yang tajam. Pisau yang tajam. Kadu Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail, diasah, sikin diasah dengan tajam. Tapi tarok kan silmo kan sekali tarik utuh mareknya itu sebagainya. Tak gunakan sikin-sikin yang tumpul sebagainya, menyiksa. Maka enggak boleh kan menyiksa binatang, enggak boleh menyiksa binatang. Harus ada ihsan juga sama kambing, sama sapi. Makanya kan biasanya wate kurban atau megang baik kalau binatang lain tegesi kepada karena kan punya psikologis juga ya binatang, kondisi dan sebagainya. Apa yang tidak disembelih? Ada hewan binatang tidak disembelih. Pertama ikan. Itu ikan hanya disembelih, cok laut, pulau darat halal. Kemudian darut itu enggak disembelih. Dua ini enggak disembelih ya.
tapi ayam semua disembelih, kambing ya, dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, makanan harus dibuat dari hewan dan tumbuhan yang halal. Secara umum, bahan pangan yang masuk kategori haram daging babi ya. Jadi karena kita tahu umat Islam tidak bisa makan babi, unsur-unsur babi dagingnya itu diproses dalam bentuk yang lain ya, untuk meracuni umat Islam. Anjing, hewan bertaring, bila dimakan, bila makanan dibuat bahan yang diharamkan, maka umat Islam tidak boleh mengonsumsikannya. Haram. Alhamdulillah. Kita tentu memilih jenis-jenis hewan yang halal dan menyembelih pun dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada mekanik serta buah ayam potong maju, putuh dak mandu. Ya, hana lemeri punya bebek pu mano. Makanya orang si bamagang kan kepedu ulai lomong supaya jelas bek tu nya ulai kebe yang gesi supaya ni identitas. Pakan bek putuh taku identitas baik ada. Kau urun semesi pasal kan kepedu ulai. Nya ulai lomong gampung, nyokan gampung kepedu supaya orang tahu dan sebagainya. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, terima kasih, mohon maaf. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصلي وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو